Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita akan kembali melihat lagi untuk bacaan hari ini ya, bacaan harian di Daily Guidance hari Kamis 10 Juni 2021. Oke, kita akan melihat apa yang menjadi energi hari ini ya, yang mungkin akan diterima, yang akan dirasakan oleh sebagian dari kita. Tapi jika pun tidak, saya harapkan bacaan ini bisa menjadi sebuah bacaan inspirasi atau motivasi. Ya, hari ini hari Kamis 10 Juni 2021 ya, bertepatan dengan bulan baru di Gemini. Oke, ini ada Two of Winters. Indecision is holding you back. Make the choice that best for you rather than trying to please other. Feeling trapped between the intellectual and the emotion. Ya, Two of Swords. Jadi ini seperti kita diminta untuk menahan diri, atau mungkin memang di sini ada situasi kita agak tertahan untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Artinya masih ada semacam situasi bimbang. Untuk itu kita diminta untuk membuat sebuah pilihan yang terbaik untuk diri kita sendiri, dibandingkan di sini kita mungkin mengambil pilihan yang berdasarkan karena ya mungkin karena kita tidak enak dengan orang lain atau kita memaklumi keadaan orang lain. Pilihlah sesuatu itu yang terbaik untukmu ya. Karena di sini ada perasaan terjebak antara pikiran dan emosi hari ini. Wow. Two of Winters ini sama dengan Two of Swords. Ya, ada semacam situasi kita harus bisa mengambil pilihan yang mungkin ya rada-rada bertentangan antara pikiran dan juga antara perasaan kita hari ini. So, kita lihat bagaimana situasinya dari kartu tarot. Ada Nine of Swords, The World, Knight of Cups. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles, lalu ada The Chariot dan Ace of Cups. Di sini ada Seven of Cups. Wow, ini jelas tentang pilihan ya. Dan kita sepertinya bimbang untuk mengambil keputusan di sini. Memang energinya Seven of Cups, sebuah situasi memilih, tetapi kita seperti sulit untuk membuat keputusan. Kenapa? Karena kalau saya lihat di situ ada hal-hal yang coba kita lakukan. Mungkin kita ingin mengakhiri sesuatu, situasi yang selama ini membebani pikiran dan perasaan kita, tetapi kita masih ada perasaan-perasaan yang ya bisa dikatakan di sini bingung bagaimana untuk bisa mengakhiri itu, bagaimana untuk bisa menyelesaikan itu. Ini seperti ada sebuah tujuan baru sebenarnya. Dengan mengakhiri sebuah situasi, kita punya tujuan baru yang kita harapkan lebih bisa memperbaiki diri. Memperbaiki diri dalam hal ini seperti mencoba untuk bisa membuat kemajuan, entah itu buat diri sendiri ataupun buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk sebuah kemajuan dalam hubungan keluarga begitu ya.
energinya di sini seperti ada hal-hal yang memang kita inginkan, sebuah kemajuan, kestabilan. Tetapi entah kenapa kita seperti masih ada rasa bimbang ya, seperti ada rasa khawatir juga iya. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya ingin kita selesaikan. Ini bisa saja dalam hal apapun, tetapi kita masih sulit untuk bisa menyelesaikan itu karena mungkin di sini masih ada energi ya agak sedikit emosional juga, karena the Chariot ini sesuatu yang berkaitan dengan konflik juga ya. Ini tentang energi peperangan. So, kalau saya melihat di sini sepertinya ada hal-hal yang harus diperbaiki dulu sebelum kita benar-benar menyelesaikan apapun itu. Mungkin perbaikan itu adalah dari diri sendiri dulu. Contohnya begini. Ini dalam kehidupan secara umum. Mungkin di dalam kehidupan bersama keluarga, mungkin bersama kerabat, sahabat, begitu ya. Selama ini kalau saya lihat mungkin ada hal-hal yang membebani pikiran karena situasi yang ya bisa saja mungkin ini tentang konflik ya, tentang permasalahan, ada semacam perseteruan barangkali. Dan sebenarnya itu ingin diakhiri, ingin diselesaikan untuk energi saat ini. Hanya tampaknya ya seperti ada hal-hal yang masih membuat kita hanya menjadikan itu sebagai rencana. Kenapa? Karena kita masih ada perasaan bimbang. Apakah perbaikan ini atau situasi untuk menyelesaikan konflik ini akan bisa memperbaiki situasi ke depannya nanti, atau ya bisa saja itu menjadi sebuah situasi yang membuat kita semakin semakin memperparah permasalahan yang ada, persoalan yang ada. Ini sebagai contoh aja sih ya. Misalnya kita ingin sebuah kemajuan hubungan bersama rekan kerja yang selama ini selalu ada bentrokan dengan kita, selalu dalam situasi misalnya berkomunikasi itu nggak pernah nyambung sih, tapi selalu ada hal-hal yang bertentangan. Nah, kita ingin mengakhiri itu, tetapi di satu sisi kita juga kadang nggak mau nyerah, nggak mau begitu aja mengakui bahwa konflik yang terjadi itu adalah salah kita, ya kan? Kadang masih ada semacam ya sisi ego juga. Jadi sekali lagi, kalau memang ingin benar-benar menyelesaikan apa yang terjadi, permasalahan yang selama ini terjadi, perbaikan itu bukan dalam situasi ini, tetapi perbaikan di diri sendiri dulu. Artinya apa? Ya kamu harus tahu apa sih yang ingin kamu lakukan di dalam situasi seperti itu. Kalau memang kamu ingin membuat situasi menjadi lebih baik, ya belajar untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Artinya cintai diri sendiri sebelum benar-benar mau memaafkan orang lain. Kalau kamu di sini seperti masih ada perasaan yang ya bisa dikatakan gak ikhlas, perbaikan diri kamu belum kamu rasakan, untuk diri kamu sendiri aja belum ada, ya jelas untuk memperbaiki koneksi atau hubungan dengan siapapun di situ seperti masih ada perasaan mengganjal ya. Mungkin masih ada perasaan-perasaan yang juga belum benar-benar ikhlas untuk diselesaikan. So, di sini Ace of Cups, sebuah situasi, koneksi, hubungan yang baru yang ingin kita awali kembali, tetapi masih ada beban yang kita rasakan di dalam pikiran. Itulah sebabnya dikatakan bahwa di sini kita harus menahan diri kalau memang masih ada hal-hal yang membuat, ya bisa dikatakan di sini membuat keraguan untuk membuat keputusan. Ya tahan aja diri sendiri untuk tidak membuat keputusan apapun, mengambil tindakan apapun, ya. Artinya kan di sini memang kita belum bisa benar-benar kalau saya katakan kita belum benar-benar yakin atau belum benar-benar ikhlas untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah situasi. Karena antara pikiran dan antara perasaan itu berbeda.
Artinya pikiran kamu ingin mengakhiri permasalahan persoalan apapun yang kamu hadapi, tetapi perasaan kamu belum mau. Kamu masih ada ganjelan, belum ikhlas kalau benar-benar misalnya di sini kamu harus mengakui sebuah kesalahanmu dalam melakukan pekerjaan misalnya. Kamu berpikir kamu harus melakukan sesuatu biar persoalan itu selesai, ya, misalnya ada permasalahan dalam kerjaan. Tapi perasaan kamu nggak ikhlas, nggak rela, karena kamu sepertinya merasa kamu nggak pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kalau saya lihat, ya mungkin dari diri sendiri dulu lah yang harus dibenahi. Artinya, kalau memang benar-benar ingin menyelesaikan, berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Ya cari cara yang terbaik bagaimana supaya kamu bisa benar-benar menyelesaikan permasalahanmu hari ini tanpa ada perasaan-perasaan yang masih membuat kamu terbeban. Karena kalau kamu menginginkan kemajuan di dalam situasi apapun, hubungan kamu, relasimu dengan rekan kerja atau dengan rekan bisnis, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan pasangan, di sini ya memang harus ada semacam pergerakan yang dilakukan. Tapi pergerakan yang utama itu adalah dengan belajar membahagiakan atau ya berdamai dengan dirimu sendiri. Apapun itu situasinya, pertengkaran kalau terjadi di antara kamu dengan seseorang, jangan diselesaikan begitu saja, tetapi diri kamu di dalam dirimu sendiri belum selesai, belum ada hal-hal yang belum benar-benar kamu ikhlaskan. Jadi yang perlu itu sekarang berdamai dengan diri sendiri dulu, begitu, ya, membenahi diri sendiri dulu poinnya. Karena di sini memang itu semua pilihan sih, itu sebuah pilihan yang harus kamu lakukan, tetapi itu juga seperti keinginan yang mana kamu masih kurang bertindak juga. Karena kamu masih bingung, masih bimbang. Jelas sekali di sini tuh of winters ya. Ada energi kita seperti masih merasa stuck antara perasaan kita dan pikiran itu nggak sinkron. Jadi hari ini seperti apa? Sebagai ya bisa dikatakan solusi atau hal yang harus lebih diutamakan yaitu belajar berdamai dengan diri sendiri dulu sebelum menyelesaikan berbagai persoalan permasalahan yang dihadapi bersama orang lain. Ya, kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita sudah benar-benar mengerti akan sesuatu hal yang terjadi itu juga merupakan mungkin ada andil kita juga yang menjadi penyebab semua persoalan dan kita sudah mengakui itu, kita menyadari itu, kita sudah ya bisa dikatakan menerima bahwa itu juga adalah bagian dari kesalahan kita. Tentunya setelah itu ingin menyelesaikan persoalan apapun bersama orang lain dalam situasi apapun itu akan lebih mudah. Akan lebih ya bisa dikatakan di sini akan lebih lancar, plong untuk menyelesaikannya, ketimbang kalau hanya memaksakan diri menyelesaikan tetapi di dalam dirimu belum ada keikhlasan untuk ya bisa dikatakan belum bisa nerima untuk menyelesaikan apapun persoalan yang kamu hadapi hari ini. Oke, seperti itu ya untuk divine timingnya di hari ini 10 Juni 2021. Mudah-mudahan dengan belajar berdamai dengan diri sendiri nanti akan ada sebuah awal yang lebih baik. Karena ini satu momen bulan baru di Gemini, sekalian juga dengan lunar eclipse ya. Jadi ini sebuah awal. Memang ini sebuah awal yang bisa dikatakan sesuatu hal kita mulai hari ini, entah itu dalam koneksi, dalam hubungan dengan seseorang, mungkin juga awal dari sebuah kerjasama, ya, kontrak, awal dalam sebuah pekerjaan, usaha, itu tampaknya akan lebih banyak dimulai di hari ini atau di awal bulan baru di Gemini hari ini ya, pengaruhnya ke sana maksud saya. Oke, itu dia daily guidance hari ini ya untuk 10 Juni 2021.